Seperti halnya dengan banyak hewan peliharaan, jika kalian memberi mereka banyak cinta dan kasih sayang semuanya akan berjalan dengan baik. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, hal-hal bisa menjadi sedikit berbulu, karena di video kali ini menunjukkan mereka hanya untuk tujuan pendidikan. Dan kucing tidak dianggap berbahaya sama sekali, jika mereka dibesarkan dengan cara yang benar dari kucing berwarna-warni ke istana liar kecil. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya lebih jauh, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 ras kucing paling berbahaya di dunia. Kucing naga hijau. Mungkin tidak mengherankan bahwa tukang cukur ini berpikir, mengingat jenis kucing hijau ini berbahaya pada saat dia sedang sekarat. Maksud kami, apakah kalian pernah mencoba untuk memandikan kucing kalian? Mungkin beberapa ada yang baik-baik saja dengan itu, tetapi yang lain benar-benar mencoba untuk merobek mata kalian. Jadi kami membayangkan duduk di kursi tukang cukur untuk memotong warna akan tidak terlalu baik. Kami bahkan tidak bisa memahami mengapa orang bahkan berpikir ini adalah ide yang bijaksana di tempat pertama. Tapi apa yang kami tahu, pemilik hewan peliharaan Rusia ini memutuskan dalam semua kebijaksanaannya, bahwa dia akan sangat suka jika kucingnya terlihat seperti naga hijau. Mungkin itu mode baru di Rusia, kami tidak yakin, tetapi aman untuk mengatakan itu tidak berjalan dengan baik. Menurut pemilik kucing, dia tidak terlalu menyukai orang asing. Sehingga kemungkinan dia terikat dengan tukang cukur gunting dan pot mati cukup jauh. Sementara pemilik salon kecantikan hewan peliharaan mengklaim bahwa pewarna tidak berbahaya. Namun juru bicara RSPCA mengatakan bahwa hewan tidak boleh dicat atau dicelup untuk alasan kosmetik saja, tetapi dengan warna bulu cerah dan potongan yang cerdas menjadi tren terbaru untuk hewan peliharaan di Rusia. Tidak mungkin bisnis kecantikan hewan peliharaan akan kehabisan pelanggan dalam waktu dekat, dan harus kalian akui, kucing ini terlihat sangat keren. Kucing istana liar. Kucing kecil ini jauh dari kucing peliharaan kalian yang lucu dan berbulu. Arshan juga disebut kucing istana, pertama kali dijelaskan oleh senama naturalis Jerman Peter Simon Spelles. Sebagai nenek moyang Persia domestik, dia percaya mereka terkait erat, karena keduanya memiliki perawakan yang kokoh, bulu panjang dan wajah rata, tapi disitulah kesamaan berakhir. Meskipun kucing istana kecil berbulu dan agresif, bahkan anak kucing akan menggeram sebelum mereka dapat membuka mata mereka. Beberapa juga menggambarkan sebagai kucing pemarah, dan itu asli label ekspresi wajah mereka. Mereka semua mengatakan kucing kecil itu harus didekati dengan hati-hati jika pertama kali bertemu. Kucing istana bisa dikatakan pelari yang buruk, sehingga tidak akan mengejar dengan tergesa-gesa, alih-alih mencoba berlari lebih cepat dari pemangsa. Mereka sering mencari perlindungan di celah-celah kecil atau di dekat batu-batu besar, menunggu sampai jalannya jelas. Pada dasarnya mereka adalah kucing paling penakut. Karena bulunya yang panjang dan tebal dan tubuhnya yang kekar, kucing istana terlihat lebih besar dan lebih berat daripada mereka, dan malah mirip dengan ukuran kucing domestik dan sering keliru. Karena mereka hidup di padang rumput dan tangga pegunungan di Asia Tengah, dan karena degradasi habitat basis mangsa menurun, dan perburuan kucing istana telah diklasifikasikan sebagai hampir terancam sejak 2002. Savannah. Ini ras kucing Bibrida adalah persilangan antara kucing domestik dan serval liar Afrika. Itu adalah yang terbesar dari ras kucing dan digambarkan sebagai kucing seperti anjing yang beratnya mencapai 25 pon. Campuran yang tidak relatif baru di antara breeder baru menjadi breed, terdaftar pada tahun 2012. Meskipun banyak negara mengizinkan untuk dipelihara sebagai hewan peliharaan, beberapa provinsi memiliki batasan yang bergantung pada generasi kucing. Generasi F1 dan F2 biasanya yang terbesar dengan sabana generasi awal, dengan berat hingga 20 pon, dan generasi selanjutnya hingga 15 pon. Kucing pertama lahir pada tanggal 7 April tahun 1986. Mereka datang dalam berbagai warna dan pola dan telah dikembangkan untuk memberikan kesan keagungan dan martabat. Kucing liar dengan penampilan tipe Cheetah Sabana adalah kucing yang menakjubkan dengan telinga besar seperti sonar, kaki panjang dan mata ekspresif yang tampaknya memiliki noda air mata gelap. Sebagian besar memiliki temperamen yang bulat, tetapi mereka bisa penuh semangat. Mereka cerdas, penasaran dan sangat aktif sehingga membutuhkan banyak perhatian. Kucing besar yang cantik ini bukan untuk pengecut, tetapi jika kalian senang menghabiskan banyak waktu menghibur mereka dan mendorong perilaku yang baik, seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Chausie.
Kucing ini adalah jenis kucing domestik yang dikembangkan dengan membiakkan beberapa individu dari spesies non-domestik kucing hutan dengan jumlah yang jauh lebih besar dari kucing domestik. Mereka adalah kucing yang tampak khas dengan tubuh yang sangat atletis dan berotot, diklasifikasikan sebagai hibrida non-domestik yang memiliki temperamen yang sepenuhnya domestik. Chow Si memiliki fitur wajah yang mencolok yang menarik banyak perhatian dan intrik. Kucing ini berasal dari Asia Tengah Selatan dan merupakan kelas berat sejati dari kerajaan kucing domestik. Sebenarnya mereka memiliki berat sebanyak rata-rata anjing menengah kalian, itu salah satu kucing besar. Salah satu fitur yang paling mencolok dari Chow Si adalah telinganya yang tegak dan lancip untuk membuat titik sedikit membulat dan membuat mereka tampak seperti mendengarkan. Chow Si juga sangat atletis dan sangat sosial, dapat melompat hingga 6 kaki di udara dan tidak suka ditinggal sendirian untuk waktu yang lama. Mereka memiliki mantel berbagai warna termasuk brown thick tabby, solid black dan black grizzled thick tabby. Rambutnya sendiri lebih terang lebih dekat ke kulit dan menjadi lebih gelap. Sedangkan Chelsea domestik penuh kasih sayang dan suka berlari dan membutuhkan banyak ruang untuk bermain. Jadi yang penting jangan sampai keduanya tertukar. Kucing hutan. Kucing berukuran sedang ini asli Timur Tengah Selatan dan Asia Tenggara dan Cina. Kucing hutan juga disebut kucing buluh atau kucing rawa. Terutama mendiami lahan basah seperti rawa-rawa literal dan daerah riparian dengan vegetasi lebat yang mirip dengan serval. Kucing besar ini memiliki kaki panjang dan tubuh ramping dan merupakan campuran yang menarik dari keduanya liar dan kerabat domestik. Meskipun mereka dilahirkan dengan garis-garis untuk penyembunyian yang aman, saat mereka dewasa bulu mereka berwarna coklat berpasir kemerahan atau abu-abu, kecuali untuk beberapa garis-garis gelap di kaki dan cincin samar di ekor. Kucing hutan dewasa bersifat soliter kecuali selama musim kawin dan ketika seorang ibu membesarkan anak-anaknya. Bayi-bayi ini mulai menangkap mangsanya sendiri sekitar 6 bulan dan meninggalkan induknya pada usia 9 bulan. Kedua jenis kelamin menjadi dewasa pada saat mereka berusia 1 tahun. Kucing hutan dapat memiliki berat antara 9 sampai 28 pon, mencapai ketinggian 14 hingga 16 inci dan panjang 28 hingga 48 inci. Mangsa yang disukainya adalah mamalia kecil dan burung. Sejak awal 1990 perjumpaan kucing hutan telah menurun karena perburuan yang berlebihan dan perusakan habitat mereka. Hari ini status resmi mereka di banyak negara sangat terancam punah. Kucing Siam Anggun. Ini adalah salah satu ras kucing Asia pertama yang diakui secara jelas dan salah satu dari beberapa yang berasal dari Wichian Medland, ras asli Cina dan dibawa ke Thailand. Ras asli Siam adalah salah satu stok dasar dari beberapa ras lain yang dikembangkan dengan kawin silang dengan kucing lain. Ras ini menjadi salah satu ras paling populer di Eropa dan Amerika Utara pada abad ke-19. Ras Siam adalah ras berukuran sedang berkembang biak dengan tubuh berotot, kakinya panjang dan ramping dan matanya berbentuk almond dan biru cerah. Mereka benar-benar salah satu kucing yang lebih mencolok dengan warna bulu di telinga, ekor dan kaki lebih gelap dengan tubuh kontras. Ini disebut pembatasan warna atau lebih sering menunjuk dan secara bertahap menyatu dengan warna terang. Tubuh wajah juga menunjukkan titik yang lebih dalam yang sama. Warna ini seperti topeng dan menutupi wajah mengelilingi mata dan menutupi bantalan kumis. Kucing Siam sangat cerdas dan penuh kasih sayang. Mereka membutuhkan banyak perhatian cinta ketinggian dan menikmati bermain dengan mainan. Kucing kuil legendaris Raja Siam pernah digunakan sebagai kucing penjaga. Jika ada yang mengancam, Raja Kucing akan melompat turun dari pilar ke individu, menjatuhkan mereka dan menggaruk wajah mereka. Kucing Bob. Kucing-kucing ini sangat lucu, terutama bayi mereka sering dikira kucing domestik atau singa gunung, tetapi sangat berbeda dengan keduanya. Kucing Bob adalah 2 hingga 3 kali lebih besar dari kerabat domestiknya dan sedikit lebih kecil dari singa gunung. Ia juga memiliki ekor bob yang khas, telinga runcing dan bintik-bintik hitam besar di panggul kaki dan sisi kaki belakang. Kucing hutan juga tidak proporsional lebih panjang dari kaki depan, sehingga benar-benar berjalan di sudut. Meskipun kucing ini memiliki sedikit reputasi mereka biasanya tidak menyerang orang. Pada kenyataannya, serangan kucing hutan hampir tidak diketahui. Anjing tetangga lebih mungkin menyebabkan kalian cedera daripada kucing liar ini, dengan sekitar 3-5 juta orang diserang oleh anjing peliharaan di AS setiap tahun. Hewan peliharaan kalian harus dilindungi dari hewan liar lainnya setiap saat. Jangan biarkan hewan kalian berkeliaran bebas tanpa pengawasan. Dan pastikan bahwa kalian tidak menarik predator ke halaman kalian dengan menjaga kebersihan dan menghilangkan sumber makanan. Kucing hutan cenderung pemalu dan menghindari orang. Sangat jarang mereka menjadi agresif dan jika mereka melakukannya sering karena mereka memiliki rabies dan pihak berwenang harus diberitahu. Mekong Bobtail.
Mekong Bobtail adalah jenis yang sangat tua. Awalnya bernama Thai Bobtail untuk Thailand, negara asal nenek moyangnya. Sekarang dinamai Sungai Mekong dan ditemukan di beberapa bagian Asia pada abad ke-19. 200 kisah Mekong Bob termasuk di antara kucing kerajaan yang diberikan kepada Kaisar Rusia Nicholas II oleh Chulalongkorn. Raja Siam mayoritas memiliki cerita yang kusut dan sangat mirip dengan kisah Mekong Bob modern. Dongeng berkembang biak dianggap telah dikembangkan di Rusia. Hari ini terus dikembangkan secara eksperimental. Di sana dengan cerita Bob lainnya dan beberapa kucing Siam, kisah Bob Mekong menjadi lebih dikenal luas pada tahun 1980. Tetapi tidak diakui sebagai ras resmi oleh Kucing Dunia Federasi sampai tahun 2004. Kucing cantik ini menampilkan kombinasi warna titik Siam dan ekor Bob dari Mang. Mereka adalah kucing berukuran sedang dengan mantel pendek mengkilap dan mata biru cerah besar, dengan ekspresi liar yang membuatnya tampak tidak bisa didekati. Tapi itu bukan makhluk sosial yang ramah. Kisah Mekong Bob sama sekali tidak berbahaya. Sebenarnya mereka berdua hewan peliharaan yang penyayang dan ingin tahu, membuat mereka menjadi peliharaan rumah tangga yang sangat populer. Stone Cougar. Ketika datang ke Stone Cougar, mereka hanya mengenali satu tuan dan siapapun harus mendekati dengan hati-hati. Kucing ini hanya akan ramah pada tuannya. Kecuali tuannya sebagai orang asing, mereka akan menjadi sangat agresif dan waspada terhadap orang yang tidak mereka kenal. Itu tidak mengherankan, kemudian bahwa memiliki kucing dari jenis ini tidak dianjurkan jika kalian memiliki anak. Dan hewan liar cougar ini dapat belajar untuk eksis di dunia yang sama seperti manusia. Mereka bahkan dapat belajar untuk berperilaku dengan cara yang cukup tenang. Tetapi mereka masih hewan liar dan tidak dapat diprediksi. Domestikasi membutuhkan perubahan signifikan pada spesies selama beberapa generasi. Itu memerlukan pembiakan khusus dengan hewan serupa lainnya yang menampilkan sifat-sifat yang diinginkan seperti Docility the Stone Cougar memiliki banyak atribut yang mencegahnya untuk dijinakkan, termasuk kebutuhan makanan mereka untuk hidup yang layak ruang dan minat umum mereka dalam menjalani kehidupan soliter. Mereka juga bisa agresif terhadap manusia, sehingga tidak benar-benar dianggap sebagai hewan peliharaan yang cocok untuk sebagian besar. Kucing Bengal. Kucing besar ramping dan sangat berotot ini cantik, tapi pemilik hewan peliharaan perlu hati-hati ketika memilih satu untuk bergabung dengan keluarga mereka. Mereka berenergi tinggi dan membutuhkan banyak latihan dan waktu bermain untuk membakarnya. Jika ini tidak terjadi, mereka bisa menjadi agresif. Mereka juga bisa tampil agresif saat bermain, sehingga pemilik perlu waspada. Terutama ketika ada anak-anak kecil di sekitar, kucing Bengal memiliki penampilan liar yang ditingkatkan dengan bulu tutul atau marmer yang tebal dan mewah yang mirip dengan macan tutul. Mantel ini cukup unik karena tidak ada kucing lain yang menampilkan efek debu emas atau mutiara yang ditemukan pada beberapa Bengal. Meskipun harimau Bengal cukup terkenal, versi kucing domestik adalah jenis yang relatif baru di pasaran. Awalnya dibuat dengan menyilangkan kucing macan tutul Asia dengan kucing domestik. Kucing di Amerika Serikat memiliki kemiripan fisik yang mencolok dengan nenek moyang liarnya yang indah, tidak seperti harimau. Tetapi jenis kucing domestik baru ini dirancang untuk menjadi teman keluarga yang menyenangkan dan dapat dipercaya. Kombinasi ini telah terbukti berhasil dan kucing Bengal sekarang menjadi peringkat 5, sebagai jenis paling populer di Inggris. Nah, itu dia beberapa ras kucing paling berbahaya di dunia. Jika kalian suka dan terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.